Halo, sahabat-sahabat Samudra Keajaiban, dimanapun Anda saat ini sedang berada. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan sebuah tema, 3 tema ya, yaitu renungan, lalu kepercayaan, dan yang satu pengabdian ya. Jadi kalau kita mau merenung ya, pola-pola pikiran apa yang paling dominan di diri kita saat ini kalau kita mau merenung. Jadi ketika banyak hal-hal yang negatif mengisi pikiran kita, maka dengan merenung kita akan tahu seberapa banyak hal-hal yang negatif. Kalau yang sudah positif sih is okay ya, cuman ya kalau yang mungkin saat ini kurang bahagia, kurang merasa aman, kurang damai, yuk kita sama-sama merenungkan diri kita masing-masing. Mungkin ada juga yang saat ini sedang bermasalah soal keuangan, soal gaji ya, gaji yang sedikit atau pendapatan yang kurang mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Mungkin saja punya usaha tapi gagal, punya bisnis tapi bisa dibilang mungkin bangkrut dengan berbagai sebab. Tetapi percayalah, bahwa masih ada kuasa untuk merubah itu semua, untuk memperbaiki itu semua. Karena Tuhan, menurut kepercayaan Anda masing-masing, Tuhan adalah sang kecerdasan yang tiada batas, kecerdasan yang sempurna, kecerdasan yang selalu ada. Itu tidak membiarkan diri kita terus-terusan, kalau kita sendiri tidak terus-terusan negatif di dalam pikiran, atau tidak terus-terusan mengkonsumsi hal-hal yang buruk di dalam pikiran. Percayalah bahwa Tuhan sang kecerdasan tanpa batas bersama Anda. Pegang teguhlah keimanan Anda dengan erat, termasuk saya juga. Kita pegang kepercayaan kita masing-masing, kepercayaan yang baik-baik, kepercayaan yang indah-indah. Kita pegang dengan erat, kita pegang dengan teguh,
dan jangan sampai goyah dengan pengaruh-pengaruh apapun di luar diri Anda, dogma-dogma apapun, persepsi-persepsi apapun yang bisa merugikan diri kita, yang akan menggeser kebahagiaan kita. Jadi pikiran kita, hati kita harus benar-benar mengabdi utuh, mempercayai utuh. Kita harus mengabdi dengan benar-benar sungguh-sungguh pada Tuhan kita. Dialah yang maha tanpa batas, sang kecerdasan yang selalu berhasil, tidak pernah gagal. Ketika kita memegang teguh iman kita, Tuhan sang kecerdasan tanpa batas pasti akan merespon dan menjamin kebutuhan kita semua, kebutuhan keluarga kita semua. Betapapun kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di saat ini, saya juga sadar mungkin kondisi Anda saat ini sedang terjepit dan Anda ditinggalkan oleh orang-orang yang Anda cintai. Anda dikhianati, Anda mungkin dijauhi teman-teman Anda, dan Anda mungkin merasakan kekecewaan dan sakit hati yang luar biasa. Tetapi itu semua tidak perlu berlarut-larut. Saat Anda mulai merubah pikiran-pikiran Anda dengan menyatu pada Tuhan, dengan benar-benar mengabdi kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sang kecerdasan yang tiada batas, maka percayalah, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tulus menyayangi kita. Jadi jangan pernah merasa kesepian, jangan pernah merasa tidak bahagia, karena semua itu akan merugikan diri kita sendiri juga. Kita harus selalu senyum, kita harus selalu bahagia atas iman kita, atas kepercayaan kita. Kita harus senyum gembira dengan kepercayaan kita, kepercayaan yang baik-baik, kepercayaan bahwa kita akan dicukupi, apa yang kita butuhkan akan dipenuhi oleh Tuhan. Iman yang baik, kita beriman kepada yang baik, kita beriman, mempercayai tentang kebaikan-kebaikan, dan kita mempercayai bahwa Tuhan maha memperbaiki. Iman kita akan kehadiran kasih dan perlindungan, dan realita kenyataan kita akan berubah. Percayalah itu semua. Kita harus benar-benar percaya dan mengabdi utuh. Pengabdian kita harus benar-benar tulus, pengabdian kita harus benar-benar total, tanpa terganggu oleh dogma-dogma, racun-racun mental, ya, racun-racun pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Kalau kita menoleh ke hal-hal yang dogma-dogma yang tidak memberdayakan, juga akan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan memperoleh hasil jauh berbeda dari apa yang kita percayai. Tidak akan pernah.
apa yang kita percayai, apa yang benar-benar kita yakini, maka itulah yang akan kita dapatkan. Oke. Untuk selanjutnya maafkanlah semua orang. Maafkanlah semua orang yang mungkin pernah menyakiti Anda. Maafkan di dalam pikiran dan hati Anda. Kita nyatakan dalam kasih, kita mencintai, kita menyayangi semua orang, karena semua orang adalah hasil dari karya Tuhan juga. Semua orang adalah manifestasi dari penciptaan Tuhan. Jadi kita dan semua orang hakikatnya adalah satu. Hakikatnya adalah satu sumber. Kita semua satu sumber dari kecerdasan yang tak terlihat. Lepaskan beban pikiran kita. Beban-beban pikiran kita buang prasangka-prasangka buruk dengan menghadirkan prasangka-prasangka yang baik ke sesama orang. Kita menenangkan pikiran, kita mendamaikan pikiran dalam damai, kasih, dan percayalah, secara ajaib kita akan mendapatkan itu semua. Dan mulai sekarang dimanapun dan kapanpun juga kita iringi segala aktivitas kita dengan perasaan riang gembira, perasaan menyatu, perasaan hati yang riang, karena kekuatan Tuhan di diri kita semua akan menguatkan mental kita. Kita akan diselimuti oleh keberuntungan. Tuhan hakikatnya ingin kita baik, ingin kita lebih baik. Dan kita harus memulai kebaikan-kebaikan dari dalam pikiran dan hati kita sendiri. Ketika kita benar-benar memulai, maka Tuhan, Sang Kecerdasan tanpa batas pun juga sedang memulai. Oke, sekian. Thank you.